Amerika klaim menang, tapi Indonesia pegang kartu asnya. Apakah kita sedang melihat awal dari kebangkitan ekonomi baru atau sekadar sandiwara politik global? Dunia internasional lagi geger. Saat banyak negara maju gemetar menghadapi kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang makin protektif dan tak terduga, Indonesia justru muncul dengan gebrakan yang bikin analis luar negeri melongo. Klaim menang deal dagang antara RI dan AS mendadak viral di Wall Street hingga Jakarta. Tapi, jangan sampai kita hanya terjebak pada judul berita yang manis. Pertanyaan besarnya, apakah ini murni kemenangan diplomasi kita di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, atau justru kita sedang digiring masuk ke dalam skema perdagangan yang hanya menguntungkan satu pihak? Banyak yang menyebut ini adalah adu mekanik tingkat tinggi. Kita bicara soal harga diri bangsa yang dipertaruhkan di tengah kepungan raksasa ekonomi dunia. Amerika merasa mereka untung karena berhasil mengunci akses pasar di Asia Tenggara, tapi di sisi lain, pengusaha lokal kita mulai banjir pujian karena dianggap mampu menembus tembok proteksi Amerika yang terkenal sangat tebal. Hari ini di Arus Diksi, kita tidak akan bicara di permukaan saja. Kita akan bedah struktur ekonomi Indonesia secara radikal, kita akan cari tahu apa kompensasi rahasia yang didapat Indonesia dan kenapa Donald Trump atau pejabat AS sampai berani bilang mereka menang. Siapkan catatan kalian, karena ini bukan sekedar berita, ini adalah peta masa depan dompet kita semua. Bukan sekadar ekspor-impor biasa. Ini adalah pertukaran kedaulatan digital dengan jalur bebas hambatan bagi komoditas mentah kita. Mari kita bedah anatomi kesepakatan ini secara mikroskopis. Kenapa Amerika bisa dengan sangat percaya diri mengklaim kemenangan? Jawabannya ada pada sektor teknologi dan artificial intelligence. Indonesia sepakat memberikan karpet merah bagi perusahaan semikonduktor dan penyedia layanan cloud asal Amerika untuk mendominasi infrastruktur digital kita. Bagi AS, menguasai data dan ekosistem digital negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia adalah kemenangan strategis jangka panjang. Mereka ingin memastikan bahwa standar teknologi yang kita pakai adalah American Standard, bukan yang lain. Tapi tunggu dulu, Indonesia bukan negara yang gampang didikte. Sebagai gantinya, kita berhasil mengamankan perpanjangan fasilitas GSP, Generalized System of Preferences. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah paspor sakti perdagangan. Dengan GSP, produk-produk unggulan kita seperti tekstil, alas kaki, furniture, hingga nikel Indonesia bisa masuk ke pasar Amerika dengan biaya masuk hampir 0%. Di saat Vietnam dan Thailand harus berjuang dengan tarif yang mencekik, produk Indonesia bisa melenggang bebas. Ini yang bikin neraca perdagangan kita tetap surplus meski badai ekonomi menghantam. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih untung? Amerika yang dapat pasar digital, atau Indonesia yang dapat akses modal dan bisa menghidupkan jutaan lapangan kerja di pabrik-pabrik dari Tangerang sampai Morowali? Ini adalah perjudian ekonomi paling berani di dekade ini. Pujian itu bisa jadi jebakan kalau kita gagal memenuhi standar emisi dan aturan hak asasi manusia yang mereka minta. Banjir pujian untuk pengusaha lokal memang bikin bangga, tapi jangan sampai kita mabuk kepayang. Amerika Serikat adalah pasar yang sangat cerewet dan penuh aturan main yang rumit. Di balik kesepakatan ini, ada syarat berat bernama standar ESG, Environmental, Social, dan Governance. Mereka tidak akan mau menerima barang kita kalau proses produksinya masih merusak hutan atau menggunakan energi kotor dari batu bara. Pertanyaannya, apakah UMKM kita, dari pengrajin mebel kecil hingga industri manufaktur besar, sanggup beradaptasi dengan standar ekonomi hijau ini? Ada tantangan nyata bahwa industri kita bisa terhenti jika tidak mampu bersaing secara regulasi birokrasi hijau ini. Kebijakan ekonomi ini harus segera dibarengi dengan subsidi teknologi ramah lingkungan dan pembiayaan murah dari pemerintah. Jangan sampai deal dagang ini hanya jadi panggung bagi konglomerat besar yang punya modal untuk sertifikasi internasional, sementara rakyat kecil hanya jadi penonton. Kita sedang dipaksa naik kelas secara instan oleh pasar global. Jika kita gagal, produk rakyat kita hanya akan tertahan di gudang pelabuhan karena dianggap tidak memenuhi standar moral produksi dunia. Ini adalah alarm keras bagi sistem industri kita. Indonesia sedang menari di atas tali tipis antara dua raksasa yang sedang bertikai. Salah langkah sedikit, kita bisa jatuh ke dalam krisis. Analisis kritis Arus Diksi melihat manuver ini sebagai strategi geopolitik yang sangat berkelas. Selama ini kita tahu bahwa investasi Cina sangat mendominasi, terutama di sektor hilirisasi nikel dan infrastruktur jalan tol. Dengan menarik Amerika Serikat lebih dekat melalui deal dagang ini, Indonesia sebenarnya sedang melakukan diversifikasi risiko. Kita tidak mau nasib ekonomi kita hanya bergantung pada satu negara saja. Kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan anak buah siapa-siapa, melainkan pemain kunci yang diperebutkan oleh dua kutub kekuatan dunia.
Namun, kita harus tetap waspada pada kedaulatan data dan energi. Ketika infrastruktur digital kita sangat bergantung pada teknologi AS, seberapa kuat pertahanan privasi kita? Kemenangan sejati tidak boleh hanya diukur dari angka investasi yang masuk, tapi dari seberapa banyak transfer teknologi yang bisa kita serap untuk kemandirian bangsa di masa depan. Kita butuh keberanian untuk tetap bilang tidak jika ada poin kesepakatan yang merugikan kedaulatan industri dalam negeri. Di tengah perang dagang global yang makin panas, hanya negara yang cerdik memanfaatkan konflik raksasa lah yang akan selamat dan jadi pemenang sesungguhnya. Panggung sudah disiapkan, aturan main sudah dibuat. Sekarang pertanyaannya, kita mau jadi pemain utama atau cuma jadi penonton yang bersorak? Kesimpulannya, kesepakatan dagang RI-AS ini adalah pisau bermata dua yang sangat tajam dan berkilau. Di satu sisi, ia membawa harapan besar bagi manufaktur dan devisa negara kita. Tapi di sisi lain, ia menuntut transformasi industri yang luar biasa berat. Kita tidak boleh hanya terpukau pada jabatan tangan resmi atau foto-foto mesra para pemimpin kita di depan kamera. Tugas kita sebagai rakyat adalah mengawal setiap jengkal kebijakan pemerintah agar benar-benar berdampak pada isi piring dan kesejahteraan orang banyak, bukan cuma sekedar menambah pundi-pundi kekayaan para elit. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah berani ini sudah tepat untuk membentengi ekonomi Indonesia dari gempuran krisis global? Atau kita sedang terlalu berisiko bermain di antara dua api? Tulis analisis dan pendapat kritis kalian di kolom komentar. Mari kita bangun diskusi yang sehat dan berbobot. Jangan lupa untuk terus dukung channel Arus Diksi dengan cara like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan bedah kebijakan dunia yang paling tajam dan objektif. Saya Arus Diksi, tetap kritis, tetap cerdas, dan sampai jumpa di arus berikutnya.